Jadi walaupun tempatnya minimalis, kita tetap bisa tanam anggur ya, dengan hasil buah yang maksimalis. Jadi jangan ragu untuk menanam anggur, walaupun tempatnya sempit, silahkan diatur-atur aja bagaimana untuk menanamnya, agar bisa banyak varian yang ditanam dan buahnya juga bisa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi sebelum saya mulai videonya, di sini akan saya jelaskan ya, di mana untuk tempat saya ini adalah di dataran cukup tinggi teman-teman ya, atau di daerah perbukitan sekitar 550 mdpl, di mana saya dikelilingi sama bukit-bukit ya teman-teman ya. Ya di sana adalah kalau Gunung Slamet di sana tuh. Nah ini adalah lokasinya di sini. Di sini saya untuk greenhouse-nya itu greenhouse yang sangat mini sekali. Untuk ukurannya kalau di rata-rata paling hanya 10 kali 10 ya. Tapi dari 10 kali 10 meter ini banyak varian anggur yang saya punya, dan buahnya tetap bisa rame juga. Nanti saya akan ajak keliling teman-teman untuk keliling di kebun mini saya. Ini adalah greenhouse mini saya yang saya buat di lantai 2 ya. Nanti akan saya ajak jalan-jalan teman-teman ya. Ya, saya akan mulai ya. Ini adalah dari depan pintu nih. Ini adalah pintunya. Kalau di sini saya bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ini sangat minimalis sekali. Di sini juga saya ada satu pohon. Kalau ini adalah varian Heliodor yang selalu berbuah. Ya udah mulai jadi beri juga. Nah, kenapa ini bisa ukurannya kayak tadi saya bilang hanya 10 kali 10 kalau dibulatkan dan banyak varian, karena saya tanamnya itu jaraknya sangat pendek-pendek sekali, dan juga banyak yang tumpang tindih. Tapi di sini saya buatnya rapi ya. Ini contohnya di sini tuh ada varian anggur Tamaki misalnya. Ini kan juga lagi ada bunganya juga. Nah, Tamaki. Nah, kemudian di sebelahnya ada varian lagi, ada Oscar, ada Dixon, saling tumpang tindih. Jadi dia itu ada yang model teralis, kemudian setelah teralis pembuahan kedua, ketiga ada di para-para, tapi tetap dibuat rapi. Jadi ada yang satu arah ke sana, jalurnya ada yang ke sana, kemudian ada yang ke sana gitu ya. Jadi pas pembuahan tetap bisa berbuah asal rapi aja. Ini contohnya nih ada Oscar, lagi ada buahnya ya, mulai beri set juga Oscarnya. Kemudian yang di sini ini juga ada anggur yang sangat lama juga saya punya, ada Dixon juga ya. Jadi di sini kalau pembuahannya nggak terlalu jauh, ya buahnya bisa banyak. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan lagi, selain ini ya, yang ada bunganya, di bawahnya juga ada lagi tuh varian anggur yang saya tanam tuh. Jadi jaraknya pendek. Di sini ada Cosby, kemudian di sini juga ada Saint Muscat misalnya. Jadi jaraknya pendek-pendek sekali. Nah, di sini juga ada yang lagi foundation pruning nih ya. Jadi, nanti ini juga untuk mengisi ke sini. Makanya untuk tempat sempit tapi variannya bisa banyak. Yang di sini juga ada lagi ya. Ini contoh ada Suraflonok. Ini ditanam bareng sama Grand Prix. Ada Jupiter juga ya. Jadi warna-warni. Ada Basanti juga. Nih, karena ada yang hanya misalnya nih tersiernya ada yang mengarah ke sini. Nah, ada juga tersiernya nanti yang mengarah ke sana. Yang di sini mungkin jauh lebih jelas karena semuanya ada buahnya. Nih contoh ada, saya punya anggur Everest ya, lagi berbuah cukup banyak Everestnya. Itu Everestnya tersiernya ngarah ke sini teman-teman. Tuh, sini kemudian taldunya ngarah ke sana. Nah ini juga ada buahnya taldunya. Jadi taldunya tumpang tindih seperti jaring ya. Jadi yang ke arah sini adalah Everest, ke arah sana adalah taldun. Tuh, ada buahnya juga taldunya. Ini taldun ya. Kemudian sebelah sana ketemu lagi, dari arah sana udah cukup jauh. Ini ada juga anggur Basanti. Tuh, ada Basanti ya. Itu juga masih bunga anggur Basanti. Kemudian di sini juga ada Basanti lagi. Ini Basanti, yang ini juga Basanti. Nah, jadi walaupun tempatnya mini, tapi variannya bisa banyak dan juga bisa variatif intinya, asalkan kita tempat penanamannya bisa aja ngaturnya. Nah, kemudian diselingi dengan tabu lampot anggur. Ini contohnya nih, tabu lampot. Juga ada buahnya sebenarnya, Basanti. Kemudian ada yang dibuat tabu lambe kayak gini nih. Ada varian anggur Cosby contohnya. Nah, Cosby. Nah, ini Cosby nih. Jadi banyak varian anggurnya di sini jadinya. Nah, kemudian yang di teralis itu juga saya kombinasi juga. Nah, contohnya ada yang lagi foundation pruning nih. Di sini ada anggur Veles misalnya. Di teralis ada lagi tuh. Ada Saint Muscat. Di pinggir-pinggirnya juga ada lagi tuh. Nah, jadi di pinggir-pinggir itu full juga, di atas juga full. Tergantung, karena saya juga gantian juga. Kalau sekali saya pembuahan ya nanti buahnya terlalu banyak ya langsung habis juga kan.
malah nggak ini. Kalau tujuan saya yang penting kalau setiap ada pengunjung ke sini bisa untuk edukasi. Jadi ada yang udah ini ya, ada yang baru tanam misalnya, baru lama tanam, kemudian ada yang baru membentukkan cabang, ada yang baru bunga, ada yang sudah buah, ada yang lagi matang misalnya. Jupiter, sisa-sisa Jupiter. Gitu ya, seterusnya pokoknya. Ya, di sini juga ada update buah sebenarnya, ada Grand Prix lagi berbuah nih. Ini pembuahan pertama kalau Grand Prix, karena saya baru punya belum lama Grand Prix-nya. Tuh, ini Grand Prix. Kemudian ada yang lagi bunga lagi, ada apa ya ini ya? Ini adalah varian anggur Donetski. Donetski juga lagi ada bunganya juga Donetski ya. Tuh, di sana juga Gosvi tuh lagi bunga juga tuh. Yang ada di pojok sana itu Gosvi semua. Nah, kalau ini Taldun, ini Taldun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Walaupun tempatnya mini, tapi asal kita bisa ngaturnya, kita kombinasi aja. Ada yang teralis, ada yang para-para gitu ya. Jadi nanti pembuahannya bisa banyak, pohonnya juga bisa banyak. Walaupun saling tumbang tindih lah. Walaupun jangan, kalau saya sih jarang sekali saya, misalnya pas pelihara cabang, itu pasti ada yang istirahat minimal. Ada yang foundation pruning gitu. Jadi nggak terlalu banyak cabang banget. Jadi pembagian cahayanya cukup. Ya di sini contohnya nih, ini kan off nih, ya foundation pruning. Jadi yang di sebelah sana yang lagi pruning. Ada juga yang baru mulai di pruning gitu. Nah ini yang paling, ini sebenarnya tempat yang belum lama sih kalau ini ya, baru jalan 2 tahun. Kalau yang ini lah udah lama banget. Ini pohonnya udah tua-tua banget. Contoh Tamaki ini juga umurnya udah cukup tua ya. Ini selalu berbuah juga rajin Tamakinya. Nah ini yang paling lama memang yang di sini. Ini jalan 4 tahun semua. Itu ada anggur Heliodor. Heliodor, sama yang di sini paling sebelah sini itu ada Dixon, sama ada Oscar. Ya intinya, inti dari semua ini adalah teman-teman ya, kalaupun misalnya kita tuh tempatnya sangat pendek atau sangat tidak terlalu luas, tapi kita tetap bisa menanam berbagai varian anggur ya. Dan bisa juga kadang-kadang saya juga dari tersier anggur ini juga saya tambahkan varian lain, itu juga bisa. Jadi satu pohon beberapa varian itu juga bisa, nggak masalah juga. Saya udah sering membuat seperti itu juga sama. Nah, contohnya kalau cuma 1-2 pohon juga sama kan. Ini contoh aja. Misalnya tanam apa ya, katakanlah ini Dixon misalnya. Ini kan untuk apa ya, tempatnya sangat pendek sekali teman-teman. Ini kalau pohon ini kan dibuat teralis. Kemudian pembuahan keduanya biasanya udah ada di para-para. Ketiganya juga nanti di para-para karena masih ada tempatnya. Saya buahkan lagi misalnya. Itu juga bisa. Ini tidak butuh waktu yang atau tempat yang cukup luas ya. Jadi cukup beberapa meter aja. Ini contoh kalau satu pohon ini aja nih ya. Ini paling cuma butuh tempat sekitar 2 kali 2 meter juga bisa. Kalau misalnya mau dibuat atap itu juga bisa. Ya terus karena saya di dataran tinggi teman-teman ya. Mungkin kalau untuk intensitas hujannya cukup tinggi juga. Jadi walaupun musim panas biasanya ada sesekali hari itu biasanya tetap aja hujan. Ya itu kalau perbedaannya di tempat saya. Jadi kalau misalnya tanpa naungan, apakah bisa apa enggak? Ya saya dulu pernah coba sih gagal panen ya. Karena kehujanan terus. Mungkin karena hujannya ini kalau di sini tuh bukan hujan yang sebentar reda gitu ya. Kalau hujan itu seharian ya. Kalau hujan itu seharian dan tidak berhenti-berhenti. Itu daerah tempat saya seperti itu modelnya. Jadi kalau nggak pakai naungan kurang pas kayaknya ya. Jadi walaupun bisa dibuahkan bisa aja. Di musim panas paling, kalau musim kemaraunya panjang. Nah kalau di sini saya menggunakan naungan karena ya itu tadi untuk mengantisipasi musim hujan yang kalau hujannya datang itu tidak berhenti-berhenti. Lama banget pokoknya. Ya, jadi tetap semangat buat teman-teman. Semoga kisah saya pagi hari ini bisa menginspirasi. Ya, jadi walaupun kebunnya sempit, tetap kita bisa tanam anggur berbagai varian. Tinggal ditentukan aja mungkin model tanamnya mau gimana. Mungkin mau dikombinasi antara para-para, nanti ketemu teralis. Yang penting tetap bisa dibagi, atur tempatnya agar tidak berantakan. Karena kalau kita bisa ngaturnya, nanti pas pruning juga kita kan nggak perlu nyari-nyari tempat ya, nggak perlu nyari-nyari jenisnya maksudnya. Yang mau kita pruning apa kan udah, misalnya nih ya, ini misalnya nih tersier ini kan ya satu arah nih, ada veles. Nanti pas kita pruning ya kita tinggal nyari kan jalurnya, veles semua nih yang arah ke sana gitu ya. Nah ini juga sebenarnya ada 2 pohon. Jadi ada Heliodor, kemudian yang di atas ini membentuk ke sini. Ini tersiernya semuanya adalah veles. Untuk tersiernya silakan diatur aja mau berapa-berapanya, karena teman-teman yang akan ngatur sendiri. Jadi ingat, tanam anggur itu ya, usahakan kita yang ngatur pohon anggurnya. Jadi jangan kita yang diatur sama pohon anggurnya. Jadi nanti untuk pembuahan semuanya itu jadi lebih mudah.
Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.